Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujita Rahma dengan NIM 1201404070. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai makalah yang telah saya buat dengan judul Optimisasi Masalah Knapsack 01 menggunakan algoritma greedy by density. Sebelumnya diperkenalkan dulu, Knapsack problem ialah persoalan di mana diberikan n buah objek dan sebuah knapsack dengan kapasitas bobot K ataupun K ini ialah maksimum bobot yang dapat ditampung sebuah karung. Setiap objek memiliki properti bobot weight dengan simbol W dengan indeks I, kemudian keuntungannya profit dengan simbol P dengan indeks I. Kemudian bagaimana cara memilih objek-objek yang dimasukkan ke dalam knapsack sedemikian sehingga diperoleh total keuntungan yang maksimal. Total bobot objek yang dimasukkan tidak boleh melebihi kapasitas knapsack. Disebut 1-0 knapsack problem karena suatu objek dapat dimasukkan ke dalam knapsack atau ke dalam karung dengan disimbolkan angka 1. Jikalau 0 itu berarti barang tersebut tidak diambil atau tidak dimasukkan. Kemudian algoritma greedy. Algoritma greedy adalah algoritma yang memecahkan persoalan secara langkah per langkah atau step by step. Dengan pada setiap langkahnya mengambil pilihan yang terbaik yang dapat diperoleh pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensinya dengan prinsip take what you can get now. Dan berharap bahwa dengan memilih optimum lokal itu menghasilkan optimum global di akhir. Dengan catatan barang yang telah diambil tidak dapat dikembalikan lagi. Kemudian teknik heuristik. Teknik heuristik dirancang untuk memecahkan persoalan dengan mengabaikan apakah teknik tersebut terbukti benar secara sistematis. Asal mula heuristik dari bahasa Yunani yaitu eureka yang berarti menemukan. Acuan yang dipakai ialah berbasis pengalaman dari proses pembelajaran. Dan catatan, metode ini tidak dijamin mendapatkan solusi optimal dalam semua percobaannya. Perbedaan dengan algoritma, heuristik berlaku sebagai panduan atau guide, sedangkan algoritma itu sebagai urutan langkah penyelesaian persoalan. Penyelesaian pada kesempatan kali ini saya memakai penyelesaian dengan algoritma greedy dengan metode dengan combine dengan heuristik juga. Dimaksudkan digunakan untuk memilih objek yang akan dimaksudkan ke dalam kantong. Nah, strategi greedy yang heuristik itu dibagi menjadi 3, yaitu greedy by profit. Tiap langkahnya itu mencari keuntungan yang terbesar, dan strategi ini mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang paling menguntungkan terlebih dahulu. Dan yang kedua, greedy by weight. Pada setiap langkahnya, pilih objek yang mempunyai berat ringan dengan tujuan memaksimumkan keuntungan dengan memasukkan sebanyak mungkin objek ke dalam kantong. Dan yang terakhir adalah greedy by density. Dengan tiap langkah diisi dengan objek yang mempunyai nilai density terbesar. Nah, nilai density ini dapat dicari tiap barangnya dengan membagi profit atau keuntungan barang tersebut dengan weight-nya atau bobot barang tersebut. Kemudian mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang mempunyai keuntungan per unit berat terbesar. Permasalahan yang saya ambil ialah permasalahan yang ada di buku Strategi Algoritma karya Pak Renaldi Munir. Ini diberikan 6 buah objek sebagai berikut dengan bobot barang pertama dan profit barang pertama ialah 100,40, kemudian bobot barang kedua, profit barang kedua ialah 50,35, bobot barang ketiga dan profit barang ketiga ialah 45,18, terus bobot barang keempat dengan profit barang keempat ialah 20,4, bobot barang kelima dengan profit barang kelima ialah 10,10, dan terakhir bobot barang keenam dengan profit barang keenam ialah 5,2. Nah, dengan penyelesaian greedy by profit, weight, dan density, inilah hasil dari perhitungannya. Kalau misalnya dari density dulu, itu dicari dengan PI dibagi WI, 40 dibagi 100, 35 dibagi 50, 18 dibagi 45, 4 dibagi 20, 10 bagi 10, dan 2 bagi 5. Dimaksudkan 1-0 ini yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau misalnya 1 berarti kan barang tersebut diambil, kalau misalnya 0 itu barang tersebut tidak diambil. Kalau merujuk dari greedy by profit dapat dilihat itu hanya diambil barang satu saja, ya kan, dengan total bobot 100 dan total keuntungan 40. Jikalau menggunakan greedy by weight itu diambil itu barang ketiga, barang keempat, barang kelima, dan barang keenam dengan total bobot 80 dan total keuntungan 34. Dan greedy by density itu yang diambil adalah barang kedua, keempat, kelima, dan keenam dengan total bobot 85 dan total keuntungan 51. Dan di sini ada solusi optimal menandakan bahwa greedy penyelesaian masalah ini dengan greedy itu tidak mencapai solusi optimum atau
Ini menunjukkan bahwa tidak semua persoalan itu dapat diselesaikan atau mendapatkan solusi yang optimal dengan algoritma greedy ini. Seharusnya solusi optimal yang diberikan ialah dengan mengambil barang yang kedua, barang yang ketiga, dan barang yang keenam. Ini salah penulisan, ini seharusnya 1. Dengan total bobot 100 dan total keuntungan 55. Nah, solusi yang saya tawarkan ialah pertama itu kan saya jelaskan dulu runtutannya, proses eh, yang dapat menghasilkan solusinya. Pada proses yang pertama dengan n sama dengan 1, n kecil ini merupakan nilai densitas yang terbesar, yakni bernilai 1. Ya kan, kemudian n besar ini adalah variabel penampung bobot yang terus bertambah, dan P merupakan variabel yang menampung nilai profit yang terus bertambah. Dicek dulu kan, pertama dari 1 dulu, karena nilai densitas yang terbesar, jadi kita ambil 1, kemudian bobot 10, dan profit 10, kemudian dimasukkan ke dalam variabel N, kemudian dibandingkan apakah N besar ini lebih kecil daripada K, atau apakah 10 lebih kecil daripada 100, valid, maka itu dapat dimasukkan atau barang diambil. Kemudian lanjut lagi ke densitas terbesar kedua, yaitu 0,7 dengan bobot 50, dan profit 35, 10 ditambah 50 apakah lebih kecil daripada 100? Ya, maka valid, maka diambil, dan profitnya pun ditambah 10 ditambah 35, kemudian dilanjutkan lagi 10 tambah 50 tambah 45 apakah lebih besar daripada, lebih kecil daripada 100? Tidak, karena itu lebih besar, maka tidak valid, maka tidak dimasukkan. Kemudian lanjut lagi ke 100 ini, 10 tambah 50 tambah 100, apakah lebih kecil daripada 100? Tentu tidak valid, maka ini tidak dimasukkan. Lanjut lagi ke nilai densitas yang 0,4, 10 tambah 50 tambah 5, apakah lebih kecil daripada 100? Iya, maka nilainya itu ditambah jadi 10 tambah 5, ditambah 50 tambah 5, dan profitnya jangan lupa untuk ditambahkan 10 tambah 35 ditambah 2. Kemudian dilanjutkan lagi, apakah masih ada nih space-nya gitu. Jikalau 10 ditambah 50 tambah 5 ditambah 20 itu lebih kurang daripada 100, ternyata melebihi. Maka yang diambil adalah yang nilai densitas 1, 0,7, 0,4 saja. Sehingga ditambah, oh dan, oh sorry, maksudnya tidak melebihi tetapi masuk, sehingga nilai densitas 0,2 ini diambil. Sehingga karena tidak ada lagi nih, jadi proses berakhir dan sekarang perhitungannya, penambahannya. Bobotnya 10 ditambah 50 ditambah 5 ditambah 20 menghasilkan total 85. Kemudian profitnya 10 ditambah 35 ditambah 2 ditambah 4 menghasilkan 51. Ingat, ini adalah proses yang pertama, solusi yang pertama yang ditawarkan dengan n kecil sama dengan 1. Kemudian yang saya tawarkan solusinya ialah adanya pengubahan dalam patokan nilai densitas terbesar. Kalau misalnya tadi nilai densitas terbesarnya 1 dan tidak menghasilkan solusi yang optimum, maka nilai densitas yang terbesar itu dapat digeser menjadi nilai densitas yang terbesar yang selanjutnya, patokannya, yakni n plus 1, yakni 0,7 dalam kasus ini ya. Jadi dicoba dulu. Jadi 1 ini tidak dianggap, abaikan saja, kemudian 0,7 kita mulai kan 50, dan bobotnya 50 apakah lebih kecil daripada 100? Ya, jadi masuk, kemudian lanjut lagi ditambah dengan nilai densitas yang 0,4, 50 ditambah 45 apakah lebih kecil daripada 100? Ya, berarti ini masuk, dengan profitnya juga ditambah 35 ditambah 18. Kemudian dicek lagi, 50 tambah 45 ditambah 100 apakah lebih kecil daripada 100? Tidak, maka ini tidak diambil. 50 tambah 45 ditambah 5, itu apakah lebih kecil atau sama dengan 100? Ya, benar. Maka ini masuk atau barang diambil, dan kemudian dicek lagi 50 tambah 45 tambah 5 tambah 20 apakah lebih kecil daripada 100? Tentu tidak, karena ini melebihi, maka tidak valid, sehingga barang ini tidak diambil. Kemudian penambahan perhitungan dilakukan. Jadi 50 ditambah 45 ini kurang 5 ditambah 5, kemudian profitnya 35 ditambah 18 ditambah 2, ini juga kurang. Sehingga nilai total bobotnya adalah 100, dengan K-nya juga 100, dengan N kecilnya adalah 0,7, dan
profitnya 55. Kemudian setelah proses pertama dan kedua untuk mencari solusinya setelah dilakukan, maka dilakukan perbandingan nih. Dibandingkan proses yang kedua dengan solusi yang dihasilkan, dicek apakah bobotnya itu lebih besar daripada solusi yang ditawarkan pada proses pertama. Iya kan? Eh, dia lebih besar, ininya 100, ininya 85, kalau nggak salah ya tadi 85. Dan profitnya apakah lebih besar pada hasil dari proses yang kedua dibandingkan dengan proses yang pertama. Iya benar gitu kan, tadi kan dapat yang proses pertama itu 51 dan proses yang kedua itu 55. Maka jika ini bernilai true, maka nilai n plus 1 ataupun proses yang kedua merupakan solusi yang optimum. Jikalau ingin melakukan proses selanjutnya atau membandingkan proses selanjutnya, itu bisa saja jikalau sudah menemukan solusi yang optimum, maka program akan berakhir atau break. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan maaf sekali dalam PPT-nya masih ada kesalahan. Jikalau ingin membaca lebih lanjut, itu sudah saya jabarkan detail di makalah. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.